Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, nggak apa-apa. Nanti baru saya mute-kan ya, atau mute-kan sendiri ya. Yang hadir siapa, Mas? Siapa lagi nih? Saya lihat ada beberapa sih. Kurang 2, Pak. Kurang 2. Oke. Ya. Udah, nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya. Kita mulai dulu. Selamat pagi semua. Hari ini sesi 1 kita. Saya nanti bagi waktunya, kalau bisa kita membahas sekitar 2 topik ya hari ini ya. Jadi kalau Pentest Plus ini examnya kan PT 0-001 ya. Jadi welcome to Pentest Plus. Kita coba lihat course outline-nya. Di sini di course outline kita bisa lihat ada sekitar 11-an modul ya. Sebentar. 10 modul ya. Nah, pertama modulnya ya saya mute-kan dulu yang semua ya, biar nggak ganggu. Nah, oke. Jadi yang pertama itu planning and scoping penetration tests. Lalu kedua ada conducting passive reconnaissance, kemudian ada performing non-technical tests. Dilanjutkan dengan conducting active reconnaissance, kemudian ada analyzing vulnerabilities, lalu penetration testing, penetrating network, dilanjutkan dengan exploiting host-based vulnerabilities, kemudian testing applications, completing post-exploit tasks, sama analyzing and reporting pentest result. Ya. Ya, untuk perkenalan karena kita udah tahu, saya skip aja ya. Saya skip ini aja. Saya masuk ke yang pertama ya. Modul pertama ini tentang planning and scoping penetration test, di mana kita akan membahas introduction to penetration testing concept, kemudian plan a pentest engagement, kemudian ada scope and negotiate pentest engagement, kemudian ada prepare for pentest engagement. Ya. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya vulnerability assessment itu adalah the practice of evaluating a computer network or application ya untuk mengidentifikasi, to identify potential weaknesses atau kerentanan yang ada pada komputer, network, dan aplikasi. Nah, biasanya kalau untuk sebelum melakukan penetration testing, ini kita selalu melakukan yang namanya VA, di mana kita bisa melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan penetration testing, ya, atau dikenal dengan istilah pen testing, di mana ini adalah practice of evaluating a computer network or application, ya, to identify potential vulnerabilities, dan exploiting them to gain unauthorized access to key system or data, and culminating the production of evidence and report. Jadi sama-sama mengidentifikasi potential vulnerabilities atau kerentanan yang potensial, tapi diikuti dengan mengeksploitasi kerentanan tadi untuk mendapatkan akses ke sistem, ya. Nah, itu sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sisi objektif dari pen testing itu sendiri, pen testing ini lebih memberikan informasi yang lebih dalam terhadap bagaimana seorang attacker atau hacker itu bisa melakukan akses ke sistem-sistem utama, termasuk data, secara tidak lazim ya, atau bisa dikatakan sebagai unauthorized atau tidak terotorisasi. Jadi selanjutnya juga pen testing atau penetration testing ini bisa digunakan untuk mengevaluasi apakah kontrol-kontrol yang kita sudah implementasikan. Kontrol di sini itu yang disebut dengan countermeasure dan safeguards, atau
ya kita udah belajar ya, safeguard itu adalah kontrol yang ditempatkan sebelum ada serangan atau insiden, sedangkan countermeasure adalah kontrol-kontrol yang diletakkan atau ditempatkan setelah adanya insiden atau serangan. Nah, itu harus dievaluasi dengan menggunakan pen testing. Jadi bukan cuma sekedar nyari kerentanan, tapi juga melihat apakah kontrol-kontrol tadi yang sudah ditempatkan, yang sudah diimplementasikan, contohnya antivirus, firewall, intrusion prevention system itu udah efektif atau belum untuk menghadapi serangan atau dalam menghadapi serangan. Nah, benefit kalau kita lihat benefitnya macam-macam ya, ada testing cyber defense capabilities, revealing vulnerabilities, finding plugging security holes ya. Jadi banyak ininya. Tergantung juga kebutuhan dari perusahaan, termasuk juga masalah quality assurance, business continuity, ya, reputasi, protecting organizational reputation, ya, ensuring regulatory compliance. Misalnya contoh ada perusahaan seperti waktu dulu saya di Traveloka, itu kita harus maintain yang namanya compliance, ya, dari compliance terhadap misal OJK, Bank Indonesia, PCI DSS dan beberapa yang lain, ya. Termasuk juga identifying return on investment, ya, ini berhubungan dengan seberapa banyak yang kita bisa dapatkan atau benefit yang kita bisa dapatkan dalam investasi peralatan. Untuk pen testing standards and framework banyak ini ya, ada check framework, ada ini developed by UK government, ada OWASP. OWASP ini lebih fokus di aplikasi, khususnya web application dan mobile application. Kemudian ada yang lebih umum, yaitu OSSTMM, ya. Kita bisa Anda boleh lihat-lihat ya, nanti ketik aja di Google, search dengan menggunakan istilah atau kata kunci OSSTMM. Ini adalah Open Source Security Testing Methodology Manual, termasuk yang cukup detail, ya. Kalau check yang pertama itu lebih fokusnya ke government agencies. Jadi kita bisa menggunakan itu tanpa ada halangan sih sebenarnya. Tapi yang paling banyak digunakan adalah OWASP, OSSTMM, kemudian kita ada PTES atau Penetration Testing Execution Standard, untuk security services practitioner. Kemudian ada NIST juga, SP 800 ya, SP 800-115 ya, 800-115, Technical Guide to Information Security Testing and Assessment. Nah, jadi kalau lain kali pas ditanya, Anda pen testingnya menggunakan standar dan framework apa? Bisa kita pilih dari salah satu atau bisa kita gabungkan beberapa menjadi satu framework atau standar yang memang kita gunakan secara universal di perusahaan, ya, atau disebut dengan customized pen testing standard and framework, ya. Ini kita bisa desain sendiri, ya. Nah, kemudian processes commonly used for pen testing ini mulai dari ini sebenarnya mapping dari cyber attack. Mulai dari cyber attack kan ada reconnaissance, scanning, gaining access, maintaining access, covering tracks, ya. Nah, ini kita mapping dengan pen testing activities, ya, processesnya, yaitu mulai dari planningnya, mempersiapkan, nanti kita bahas lebih detail, reconnaissance, scanning, gaining access, maintaining access, covering tracks, analysis, sama reporting. Nah, untuk detailnya kita bisa lihat di sini, planning itu tentang bagaimana kita mempersiapkan scope dari testing itu sendiri, project scope, logistik, ya, logistik and other preliminary activities. Nah, ini planningnya tuh macam-macam ya, mulai dari pembentukan tim untuk pen testing, karena kan timnya bisa jadi satu pen testing atau assignment itu satu tim, ya, beda dengan misalnya pen testing project A sama project B, ya, itu harus dibedakan. Ya, bisa aja sama orangnya, tapi ya kalau bisa, kalau kebetulan projectnya itu konflik, jadi harus dipisahkan siapa aja orang-orangnya. Ya, kalau dilihat di actual project biasanya terdiri atas 4-5 orang. 4 orang sebenarnya udah cukup lah ya. Ada yang senior 1, 3-nya yang junior.
termasuk QA berarti bisa masuk sekitar 4-5 orang lah ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan reconnaissance, yaitu passive and active information gathering. Ini nanti kita bahas lebih detail, bagaimana kita mengumpulkan data, preliminary data yang digunakan nanti untuk melakukan penyerangan atau testing. Kemudian dilanjutkan dengan scanning, deeper than reconnaissance, ya, di mana di sini kita mulai melakukan assessment terhadap kerentanan yang ada atau vulnerability assessment. Kemudian ada gaining access, which begins exploit based on information from earlier stages. Jadi kalau scanning sama reconnaissance ini sebenarnya scanning itu masih masuk ke dalam stage-nya reconnaissance karena kita tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin ya. Jadi reconnaissance scanning ini bisa jadi satu stage atau satu step di mana Anda bisa melakukan scanning terhadap kerentanan dan reconnaissance sekaligus. Dilanjutkan dengan eksploitasi berdasarkan informasi dari stage yang sebelumnya. Ya. Kemudian ada maintaining access di mana kita melakukan prosedur di mana kita bisa bertahan di target yang ada yang kita udah dapatkan ya, ensuring continuing access and find new target. Ya, ini bisa kita masukkan backdoor. Nah, untuk backdoor atau ya kalau saya sih lebih suka pakai backdoor ya. Disarankan untuk tidak menggunakan backdoor atau bahkan Trojan yang asalnya dari luar karena kita nggak tahu Trojan tadi itu bisa ngapain aja di sistem target, bahaya kalau kita masukkan di production system ya. Sangat saya sarankan untuk menggunakan atau membuat payload yang sederhana seperti misalnya reverse TCP ya atau Meterpreter ya, cukup untuk mengakses target kita. Kemudian dilanjutkan dengan proses covering tracks, destroy evidence of exploit ya. Maksudnya gini, evidence of exploit ini bukannya kita menghapus ini ya. Covering tracks ini bukan menghapus log. Kalau di ethical hacking kita belajar menghapus logs dan mengtamper atau melakukan perubahan terhadap logs. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah menghapus evidence dari exploit kita. Kalau kita ada bikin backdoor dan beberapa yang lain, ada script dan yang lain, kalau bisa yang tadi itu jangan sampai dibiarkan aja karena takutnya kalau udah selesai pen testing itu berdampak kepada production system yang ada pada klien. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan analisis, di mana kita melakukan analisa terhadap kerentanan yang ada, kemudian rekomendasi dan corrective action-nya. Ya. Jadi jangan kalau di pen testing ini bukan masalah hackingnya aja ya yang ditekankan, lebih ke arah bagaimana kita bisa memberikan rekomendasi dan corrective action yang sesuai. Ya, kalau nge-hack mah kan saya yakin banyak yang bisa, cuma kan memberikan rekomendasi yang sesuai itu kan perlu pendalaman terhadap kerentanan yang ada. Terakhir itu reporting, official communication to stakeholder. Karena reporting ini berdasarkan analisa yang kita bahas sebelumnya itu harus detail lah ya. Karena emang kalau untuk stakeholder ya sebenarnya sih kalau kita bicara mengenai reporting ada dua jenis, ada technical report sama executive report. Di mana technical report itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang maksudnya audiensnya adalah orang-orang teknis, IT, dan supaya mereka bisa memperbaiki. Kalau untuk executive report itu lebih fokus ke arah bagaimana kita bisa memberikan informasi ke stakeholder ya pemberi keputusan atau decision makers ya, di mana mereka bisa mendapatkan informasi yang simple tapi akurat ya. Biasanya berhubungan dengan risk juga ya. Tools-nya banyak ya. Kalau tools sih saya yakin Anda udah pernah udah sempat kita pelajari sebelumnya. Ada scanning tool mulai dari Nmap, Nikto, OpenVAS ya. Coba-coba aja sendiri. Kebanyakan tool yang open source itu udah ada di Kali, jadi saya sangat menyarankan Anda melakukan review terhadap tool-tool yang ada di Kali. Kalau nggak ngerti ya tolong baca-baca manualnya. Kemudian ada credential testing tool seperti John the Ripper, Cain and Abel, Mimikatz, ya, Dirbuster. Kemudian untuk debugging tool ada OllyDebug, ada Immunity Debugger. Kalau mau ujian OSCP harus ngerti tuh cara make Immunity Debugger, ya. WinDebug ya. Kemudian untuk software assurance ada macam-macam ya. Ada mulai dari ini untuk static tool ya, static analysis tool seperti FindBugs, SonarQube, Yaska.
Kemudian untuk OSINT, Open Source Intelligent Information Gathering, ini bisa pakai misalnya VOCA, The Harvester, Sodan, dan beberapa yang lain. Kemudian untuk wireless kita ada AirCrack, Kismet, Wi-Fi, ya, web proxy ada OWASP, Zap, Burp Suite, bisa pakai tool-tool yang gratisan juga seperti contohnya Paros, ya, ini juga web proxy tool. Social engineering tool bisa pakai SET, Beef, SSH, SSH itu masuk remote access tool, ya, SSH, NCAT, NetCat, dan sebagainya. Termasuk networking tools seperti Wireshark, HPing, TCP dump, ya. Mobile tool macam-macam bisa pakai APKX, APK Studio, kita bisa pakai juga MobSF, ya. Kemudian untuk tool-tool yang lain seperti SearchSploit, PowerSploit, Responder, dan beberapa yang lain. Termasuk juga Metasploit framework yang sangat kita sering gunakan untuk melakukan eksploitasi, ya. Kemudian next-nya mengenai communication and pen testing project proses, di mana ini biasanya dimulai dari mendefinisikan communication path-nya, chain of command-nya, ya, siapa yang perlu diinformasikan, siapa yang lapornya kemana, ya, termasuk mulai dari klien, ya, ke pen testing team itu sendiri, ya, apa yang kita komunikasikan juga mesti jelas, apakah tentang findings, ya, temuan, atau mungkin tentang rekomendasi, ya. Kemudian disarankan memang untuk melakukan yang namanya proses briefing, ya, within the team sama klien, ya, termasuk clear identification of reason behind communication action, ya. Lalu possible adjustment to the engagement sama disclosure of findings, ya. Nah, kalau untuk kontrak biasanya kalau ke klien itu ada beberapa jenis kontrak, ada MSA, Master Service Agreement, di mana ini berhubungan dengan guideline for any business document that are executed between two parties. Jadi ini agreement, ya, bisa MSA, bisa MOU, ya. Kemudian ada NDA, ini paling sering kita gunakan. NDA ini untuk personal, bahkan juga untuk untuk company, ya. Jadi biasanya harus ditandatanganin oleh personal atau individual. Kemudian ada scope of work, ya. Scope of work ini statement of work, ya, maaf. Sebentar, ya. Sebentar. Sebentar, ya, saya pause dulu sebentar, ya. Balas ini WhatsApp dulu. Saya ngundang tim kita. Oke. Jadi SOW ini biasanya digunakan untuk mendefinisikan ekspektasi, temuan, dan sebagainya, biasanya berhubungan dengan contractual agreement, ya. Nah, ini ada sampel SOW-nya, statement of work. Silakan Anda lihat-lihat dulu, ya, contohnya, ya. Nah, biasanya di statement of work ini fokusnya seperti di sini ada kalau saya zoom, ya, sebentar, saya coba zoom dulu Nah, ini contoh di sini itu bisa kita lihat. Ya. Ini contohnya SOW 2018-01 for agreement to perform consulting services, ya. Jadi dijelaskan, ya, period performance dan sebagainya, ya.
Lumayan panjang sih ini ya. Jadi nanti masing-masing statement of work ini disesuaikan dengan permintaan customer atau klien juga. Nah, kemudian next-nya ada authorization, ya. Di mana written authorization to conduct pen testing activities ini harus ada. Document is often SOW addendum, jadi ada tambahan, jadi SOW tadi ada tambahan authorization. Tujuan authorization ini mengontrol liability dari pen tester termasuk service provider juga ya, maksudnya kita sebagai third party service provider. Kontennya macam-macam, ada proper signing authority, statement and signature, identification of individual who can perform the pen test, jadi ditampilkan siapa aja yang melakukan pen testing, orang timnya. What network host and application can be tested, ya apa aja ruang lingkup yang kita testing, targetnya sama time limits, kemudian ada legal review. Nah, ini aja contoh sederhana dari sample authorization-nya. Ya. Ya, ini kita udah ada lah. Nanti kalau ada butuh contoh, Anda bisa lihat di beberapa website ya. Yang gratisan bisa di-download ya. Jadi di sini ada contoh, ada SOW addendum, authorization for pen testing, mulai dari scope, purpose, kemudian ada attestation ya, authority-nya siapa yang melakukan testing, ini ditandatanganin oleh semua yang ikut di testing ya. Kemudian ada legal restriction juga ya, di mana ada dalam beberapa atau pada beberapa perusahaan itu kita nggak boleh melakukan beberapa hal. Contoh di sini ada export restriction, nggak boleh melakukan export, local and national governmental restriction, misalnya contoh kalau kita bekerja di BUMN biasanya ada keterbatasan tertentu ya, tergantung dari kebijakan dari organisasi atau corporate or organizational policies ya. Nah, ini ada activity, nanti saya mungkin bisa share belakangan ya. Kita skip aja dulu. Kemudian untuk target audience type-nya ya, ini yang berhubungan dengan sistem yang kita tes ya, biasanya punya efek ke target audience, misalnya host-nya, network-nya, web server-nya, application, databases ya. Termasuk juga ada kombinasi mengenai apakah itu audiensnya adalah upper management, IT personnel, atau yang lain ya. Ini karena kan tadi saya udah bilang ada technical sama non-technical people, jadi kalau reporting juga findings nggak bisa kita samakan. Mungkin orang non-technical nggak bakalan ngerti kalau dikasih laporan hasil findings yang sangat teknikal ya. Kemudian juga ada yang mempengaruhi, yaitu apakah tim pen testing ini berasal dari internal atau eksternal. Jadi kalau pen testing itu kan, atau penetration testing itu sendiri bisa dilakukan secara internal oleh tim internal atau bahkan dari eksternal. Biasanya kalau eksternal dipanggil untuk melakukan validasi, sedangkan internal biasanya melakukan verifikasi awal. Nah, resources and requirements ini ada contoh, mulai dari misalnya contoh kita butuh WSDL, WADL untuk misalnya kalau mau ngetes RESTful Web Services. Kemudian ada sub project file ya, SDK documentation. Jadi tergantung dari kebutuhan pen tester. Misalnya API ya, REST API. Kalau memang itu API kita biasanya minta langsung, jangan melakukan brute forcing, nggak perlu ya. Kemudian ada sample application request ya. Jadi untuk melakukan pen testing dengan jenis misalnya black box dan gray box, kadang-kadang kita butuh ya sedikit informasi ya. Ini kita bilang masuk ke dalam gray box sih, karena kan kita nggak murni black box testingnya. Termasuk diagram, biasanya ada informasi yang diberikan lah. Kemudian confidentiality of findings ya, ini harus melaporkan kerentanan yang sangat signifikan atau major. Kemudian siapa yang akan diinformasikan berdasarkan hasil yang kita dapatkan ya, termasuk juga knowns and non-knowns, di mana pen tester kalau bisa mendapatkan evidence dari prior breaches, misalnya contoh ada orang yang ada hacker udah pernah melakukan attack dan mendapatkan akses ke satu web server, terus kita pas ngetes
dapat evidence atau barang bukti ini, ya kita harus yang namanya melakukan apa nama tuh pelaporan ya. Oke. Nah, kemudian untuk budget ya tergantung dari klien sendiri atau perusahaan sendiri ya. Jadi biasanya service provider atau pen tester ini akan melakukan testing sesuai dengan kebutuhan dari klien, termasuk dari expenses-nya, dari budgetnya mereka ya, sampai seberapa dalam testing itu akan dilakukan oleh kita sebagai tester ya. Nah, kemudian untuk technical constraint-nya macam-macam, lebih ke arah apa yang boleh dites, apa yang tidak bisa dites ya, apa yang kita tidak lakukan. Jadi maksudnya in scope sama out of scope ya. Jadi yang in scope yang kita tes, out of scope yang kita tidak tes ya. Misalnya contoh what cannot be tested, ini misalnya denial of service, nggak boleh melakukan denial of service ya. Itu adalah what cannot be tested ya. Sedangkan scope-nya ya tergantung, misalnya dibilang ada server yang di data center diperbolehkan untuk dites, sedangkan server di luar data center nggak boleh dites. Ya, itu kita sesuaikan aja. Sesuaikan juga dengan budget ya. Ada beberapa contoh sini fragile legacy server, jadi server yang udah legacy, udah agak lama, mungkin masih jalan Windows NT atau Windows 2000, ya udah dianggap sebagai legacy, ya udah zaman dulu punya ya. Atau third party hosted website, jadi website yang di host di third party, jadi di third party itu yang provider ya, misalnya ya, providernya kita mungkin kita nggak perlu masukkan, atau offshore data center ya. Nah, kemudian ada di modul ini ada pembahasan mengenai rules of engagement, yaitu document atau section of a document ya, that outlines how pen testing it should be or it is to be conducted. Biasanya isinya ada timeline, test team location, temporal restriction, transparency, dan test boundary. Ya, ini kita di-outline-kan dalam yang namanya rules of engagement. Ya, ini beda dengan yang namanya SOW ya. Ini dokumen sendiri, tapi bisa ini menjadi bagian dari SOW misalnya. Nah, kemudian melakukan impact analysis juga. Ya, di mana kita melakukan pengukuran terhadap what effect will the pen test have on normal business operation, ya, mulai dari potential impact-nya, tergantung dari target type, criticality, dari aset itu sendiri, kemudian testing approach-nya, apakah black box, white box, gray box, ya, atau beberapa hal atau isu-isu yang mungkin tidak kita bisa identifikasi dari awal. Jadi mesti ada yang namanya risk management, mulai dari men-trigger aktivitas, eskalasi, ya, prosedur eskalasi, escalation procedure, dan timelines, ya, termasuk juga prioritization dari pen test result. Ya, sangat disarankan untuk melakukan prioritization, memprioritaskan hasil pen test, mulai dari yang Anda bisa lihat di sini ada high impact sampai ke low impact. Biasanya kita melakukan remediasi sesuaikan dengan ini nih. Contohnya timeline-nya. Mulai dari high risk, ya, yang sesuai dengan impact ini ada mulai dari high impact ke low impact. Ya, kemudian untuk timeline-nya bisa dilakukan seperti ini. Misalnya, what should be handled first? High risk, low cost. Ya, ini contoh aja. Ya, ini mulai dari high risk-nya, mulai dari test date sampai 1 minggu. Ya. Kemudian 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 6 bulan, sampai ke 1 tahun kalau untuk yang low risk. Ya. Oke. Oke, kemudian ada bagian disclaimers, di mana disclaimers ini menyatakan point in time assessment-nya, maksudnya bahwa pelaksanaan pen test itu adalah pada tanggal sekian, jadi kerentanan yang ada juga di tanggal sekian, sesuaikan dengan point in time assessment-nya kapan ya. Jadi kalau di atas itu
itu udah lain cerita. Kemudian disclaimer tentang comprehensiveness, seberapa dalam kita melakukan testing, dan beberapa hal yang lain. Ya, mungkin kita bisa masukkan termasuk misalnya contoh ada constraint atau batasan-batasan di mana kita tidak bisa melakukan satu pentest tertentu ke target tertentu dikarenakan oleh apa. Ya, itu alasannya mesti kita sampaikan di disclaimers. Ya. Biasanya di laporan sih ditampilkan juga. Kemudian ini beberapa guidelines di mana ini sebenarnya summary bahwa kita harus paham target audience-nya, kita harus bisa mengidentifikasi resources requirement that will govern and facilitate pentest engagement, budget restriction-nya kita juga mesti paham, ya. Kemudian technical constraint, mesti kita jelaskan rules of engagement-nya dalam satu dokumen yang lebih lengkap, lebih clear. Impact analysisnya juga mesti ditambahkan berdasarkan hasil analisa terhadap kerentanan, kemudian juga remediation timeline-nya, sama disclaimer, di mana disclaimer ini sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Ini juga ada aktivitas, tapi saya nggak terlalu fokus di aktivitas ini karena ini sebenarnya lebih ke arah diskusi. Tapi nanti silakan saya copy paste aja ininya nanti ya, atau saya bagi materinya sedikit supaya bisa dilakukan diskusi. Nah kemudian karena ini masih panjang ya, ada sekitar 30 slide lagi. Scoping ya, scope ini adalah boundary that describe the extent of the engagement, including what specific systems are to be tested, ya, to what degree the system should be tested and how the pen tester should spend their time. Ini lebih ke arah bagaimana kita membatasi apa yang bisa dilakukan oleh pen tester. Ya. Ini adalah crucial step in contract negotiation, ya, karena ini batasan dari testing ini biasanya mengarah ke biaya juga, ya. Scope form the basic of SOW defines appropriate target and limitation. Jadi dijelaskan targetnya apa, limitationnya apa, termasuk juga yang mana yang in scope, yang mana yang out scope. Ya, tadi udah sempat dijelaskan di engagement. Ya. Karena scoping ini sangat berpengaruh di masalah biaya, jadi harus benar-benar didetailkan ya, jangan terlalu general ya, atau terlalu umum. Nah, untuk end goals and deliverables-nya, ya, ini kita bisa mengidentifikasi why the testing is needed, apakah berhubungan dengan compliance atau legal requirements, ya. Kemudian ada informasi mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan security dari organisasi yang bersangkutan. Jadi biasanya kita sampaikan ini dalam bentuk rekomendasi, ya. Dan beberapa hal yang lain seperti kita tampilkan dalam actionable report seperti task. Describe task performed, vulnerabilities identified, analysis and mitigations suggestion. Ya, jadi kemudian kita juga mesti kalkulasikan ini berhubungan dengan organizational risk, yaitu threat ranking equals to probability times the impact. Ya. Assessment macam-macam, bisa berhubungan dengan objektif, apa aja yang dibutuhkan, ada proteksi apa dibutuhkan, misalnya untuk data center. Jadi based on goal, ya objective based atau compliance based yang berhubungan dengan mandatory requirements dari industri atau misalnya dari pemerintahan ya. Misalnya contoh PCI DSS ya, kemudian ada HIPAA untuk health ya. Kalau PCI DSS kan untuk organisasi yang menggunakan atau memproses kartu kredit, termasuk juga misalnya dari OJK, BI, dan sebagainya. Ya, termasuk juga assessment berdasarkan red team. Kalau udah ada red team yang khusus melakukan internal pen testing, silakan. Ya. Ya, ini beberapa contoh aja. Ini compliance-based assessment. Contohnya melakukan assessment atau audit, termasuk administrative audit, technical and physical control. Lebih dalam sih ya. Kemudian ini take precedence over organizational policy, maksudnya bahwa compliance-based assessment ini sangat tinggi posisinya, bahkan kebijakan perusahaan aja bisa dilangkahi ya. Nah, ini tergantung dari beberapa hal, possible fokusnya adalah password policy, data isolation atau data privacy, key management, kemudian ada limitasi seperti yang tidak dimasukkan, mungkin network access sama storage access ya. Limitation-nya tergantung dari
kebutuhan. Ya, kita bisa berbasis misalnya PCI DSS atau OJK misalnya. Ya. Nah, kemudian strategis untuk pen testing paling terkenal adalah black box, di mana kita tidak mendapat informasi untuk materi pen testnya kita, ya, atau target kita. Nah, ini disebut dengan zero knowledge, ya, kita nggak punya informasi, kita harus cari sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan gray box, di mana kita mendapatkan informasi yang sedikit, ya, sekali dari si yang punya aset, ya, misalnya klien. Mungkin kita bisa dapat informasi mengenai IP address, ya, nama domain, atau bahkan ya sedikit informasi mengenai bisnisnya mereka, atau bahkan diberikan misalnya dummy account untuk melakukan testing terhadap aplikasi web berbasis webnya mereka. Kemudian white box, ya, misalnya contoh white box ini adalah comprehensive testing, di mana kita ini kita sebagai pen tester mendapatkan informasi yang sangat detail, full knowledge, di mana reconnaissance mungkin nggak terlalu diperlukan lagi. Ini adalah bentuk testing yang berlawanan dengan black box. Static code analysis atau melakukan review terhadap program, source code program itu termasuk dalam white box testing. Ya. Nah, selanjutnya ada materi mengenai beberapa jenis threat actor, di mana ini Anda tinggal bahas aja, nantinya bisa Anda pelan-pelan hafalkan, ya, karena kan di dalam ujian diuji juga beberapa threat actor, di mana threat actor adalah partially atau entity partially or wholly responsible for an incident. Ya, misalnya contoh di sini ada script kiddies, hacktivists, APT, advanced persistent threat, di mana mereka ini sangat intelligent, termasuk juga insider threat seperti orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan yang merasa tidak dihargain, jadi mereka melakukan sesuatu yang di luar ketentuan atau policy atau kebijakan. Ya. Nah, kemudian beberapa jenis tier type dari atau jenis dari threat actor, ya, mulai dari tier 1, ya, sampai ke tier 6, ya, di mana kalau di tier 1 ini script kiddies lah misalnya, ya. Ini dia those who invest a relatively small amount of money to use off-the-shelf tool to exploit known vulnerabilities, ya. Sampai ke nation state, ya. Memang benar kalau nation state ini yang disponsori oleh negara. Seperti yang contohnya ada kasus di kalau Anda pernah baca tentang Stuxnet, worm atau virus, itu adalah contoh dari type of threat actor, ya. Capabilities of intent threat actor tergantung, ya, ada yang memang tujuannya untuk ya iseng-iseng aja, atau bahkan untuk kita bisa lihat dari lower tier sampai ke sophisticated, ya, jadi kayak model higher tier, ya, dia memang menggunakan tool memang di-develop secara khusus, ya. Jadi tergantung dari intent dan motivation-nya. Ada yang intentnya cuma main-main, ya, untuk pembelajaran, atau sampai bahkan yang punya intensi untuk melakukan advanced persistent threat, mengumpulkan data atau mengeluarkan data dari target yang sudah didapatkan, ya. Kemudian bisa Anda bahas juga, maksudnya Anda bisa lihat juga ada masalah threat model, di mana ini berhubungan dengan attack method sama factors-nya, mulai dari beberapa aktivitas seperti tergantung scope lagi, misalnya reverse engineer, ya, kemudian ada melakukan implementasi kontrol, ya. Jadi sebenarnya goal-nya adalah disrupt attack vector so that bad result cannot occur, ya. Contohnya Anda bisa melakukan yang namanya threat modeling dalam pembuatan aplikasi yang tujuannya adalah mengidentifikasi threat dan vulnerability sebanyak mungkin, sehingga kita bisa melakukan desain terhadap kontrol-kontrol yang nantinya bisa digunakan untuk meng-counter attack, ya. Types of target ada beberapa, mulai dari internal, ya, bisa on-site, bisa off-site. Jadi kalau on-site itu biasanya kita harus langsung turun ke lapangan, asetnya harus
diakses dari dalam ya mungkin ya, kemudian ada offsite di mana aksesnya mungkin bisa lakukan via VPN, remote access, Wi-Fi ya, termasuk eksternal ya, di mana aset ini bisa lakukan secara dari publik ya, misalnya contoh web application ya yang udah dipublish. Kemudian ada first party hosted ya yang asetnya di host by the client organization sampai ke third party. Contohnya aplikasi-aplikasi yang di host di Amazon Web Services atau di cloud ya. Juga dari sisi target ada physical target, ada target yang berdasarkan user, SSID, application, ini target attack ya. Specialized system, contohnya ada ICS, Industrial Control System, atau pakai ada embedded system, SCADA system, IoT, kemudian ada mobile system, point of sale, biometric devices, application containers, sampai ke RTTOs ya. Ini sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita bisa mempredik consistent processor scheduler ya. Jadi specialized system ini dibahas di materi berbeda karena emang di pen testing kita cuma bahas secara umum ya. Contohnya ada pen testing yang berhubungan dengan SCADA atau Industrial Control System di mana tidak semua perusahaan punya sistem ini ya. Risk responses, nah setelah kita melakukan pen testing, kita melakukan analisa terhadap kerentanan yang ada, threat yang ada, sama impact yang ada. Jangan lupa risk adalah risiko ya, atau risk adalah threat kali vulnerability kali impact. Jadi kita harus bahas dulu tuh tahu tentang threats, tahu vulnerabilities, baru kemudian impact-nya. Nah, kemudian untuk response-nya ada beberapa, yaitu avoidance, kita benar-benar menghindari risiko terjadi. Jadi contohnya kita tidak melanjutkan project itu masuk ke risk avoidance. Kemudian ada risk transference di mana kita memindahkan ke outsourcing providers atau bahkan membeli asuransi. Mitigation yaitu di mana kita melakukan mitigasi, menambah control atau mengimplementasi control, misalnya pasang web application firewall. Kemudian risk acceptance di mana kita menerima risiko karena kita merasa waktu mungkin manajemen merasa bahwa risk secara teknikalnya masih lebih rendah dibandingkan dengan benefit bagi perusahaan. Ya, kemudian tolerance of impact-nya ini pen testing will affect performance the network, host, and application. Jadi kita harus bisa melakukan balancing terhadap business continuity dan testing itu sendiri. Jadi kita harus bisa melakukan pemisahan bagaimana kalau kita melakukan testing yang untuk in scope sama out of scope. Terutama biasanya kita melakukan testing tidak pada production system atau sistem production, bahwa kita biasanya melakukan testing pada misalnya stage atau staging system atau staging environment dibanding tidak atau mungkin bisa gini nih, kalau staging dilakukan pada jam kerja, kalau non staging atau production kita bisa lakukan di jam kerja, itu bisa kita atur sedemikian rupa. Scheduling ini juga bisa diatur apakah kita mesti kerjanya di atas jam 12 atau jam 3 atau bahkan tengah malam ya, tergantung dari kebutuhan klien dan sistem yang kita akses, karena kita nggak mau juga kita pentest tapi mengganggu aktivitas dari production. Kemudian ada scope creep, di mana scope creep ini adalah kondisi di mana scope of work-nya kita itu melebihi yang udah kita setel. Misalnya ada tambahan lagi ya, karena kalau kita udah ada scope creep biasanya ada tambahan waktu ya, tambahan uang dan possible cost untuk kliennya. Nah, take resources and effort away from item documented in SOW atau statement of work ya. Jadi kita bisa lebih teratur ininya, mulai dari jumlah orangnya, waktu testingnya, dan beberapa yang lain. General consideration biasanya kita melakukan review juga terhadap kebijakan perusahaan atau organizational policies, karena biasanya policies ini atau kebijakan-kebijakan yang ada pada perusahaan itu bisa menentukan bagaimana kita melakukan testing ya, supaya kita tidak dianggap violation of policy ya.
ada security exception, mungkin kita perlu mendapatkan policy exception di mana pada saat kita ngetes kita mesti buka port tertentu, atau misalnya network access control (NAC) ya, di mana kita juga mesti lihat ya apakah dibutuhkan yang namanya exception atau tidak ya. Blacklisting, whitelisting ini terkenal ya, di mana kalau kita di blog biasanya kita akan minta supaya kita bisa dapat informasi yang lebih detail, itu kita bisa minta di whitelisting, jangan sampai di blacklisting. Kalau di blacklisting bahaya, kita nggak bisa tes ya. Kemudian termasuk juga certificate and public key pinning ya. Ini beberapa special consideration for scoping engagement ya. Contohnya ada pre-merger security testing. Ini nih special type of security testing di mana kita melakukan testing terhadap organisasi yang melakukan merger atau penggabungan ya, termasuk juga supply chain security di mana the practice of analyzing and implementing control to ensure protection of data that moves through organization production processes ya. Ini contoh beberapa contoh checklistnya ya. Nah, sebagai guidelines, kita udah bahas mengenai type of assessment-nya, goal of the engagement, strategy, types of threat actor, ya, kemudian how you want to emulate those threat actor, apakah sebagai hacker, script kiddies, dan sebagainya, atau APT bahkan. Kemudian threat modeling, ya sangat direkomendasikan untuk melakukan pembahasan mengenai definition of objective and expectation. Ya. Kemudian juga risk tolerance ya, tadi kita udah bahas mengenai risk ya. Oke, ada tambahan tentang account, bisa menggunakan exception, whitelist, blacklisting, ya, NAC dan sebagainya. Direkomendasikan untuk create, maintain, and adhere to comprehensive schedule. Jadi scheduling itu mesti sangat-sangat penting karena kita nggak mau kita melakukan testing pada saat production dan pada production terganggu. Ya. Avoid scope creep, kemudian gunakan scoping checklist sama identify each deliverable mulai dari documents meeting. Ya. Nah ini juga ada aktivitas, ini kita skip aja, nggak terlalu perlu. Ya. Ini kayaknya yang berhubungan dengan testing nih ya. Oke, nggak apa-apa. Ini saya skip aja lah. Ya. Bentar dulu. Oke, kemudian team preparation ini bisa ya. Ini nggak terlalu ini kalau kita lakukan harus dalam kelas ya supaya bisa lebih detail ya. Ya mulai dari technical point of contact-nya, kemudian scope of statement of work dan sebagainya. Ya. Nah biasanya kalau kita secara aktivitas ya selalu akan mulai dari yang namanya passive reconnaissance, active reconnaissance, vulnerability assessment, penetration testing, exploitation sama post exploitation. Ya. Nah, kemudian juga jangan lupa ada contingency planning ya, karena tim kan menggunakan hacking tool, takutnya server crash ya, atau bahkan unstable. Jadi kalau bisa kita harus mengkoordinasikan contingency planning atau disaster recovery dengan tim IT yang punya aset ya, supaya mereka bisa melakukan restorasi secara cepat. Contohnya bisa reload ya, dia bisa melakukan snapshot dari VM atau bahkan melakukan backup sebelum kita lakukan testing. Khususnya di bagian information gathering dan exploitation, karena biasanya di stages tadi itu punya efek sangat tinggi. Ya. Termasuk escalation path communication ini mulai dari tim member kita sampai ke klien, ya siapa aja yang kita bisa koordinasikan, siapa aja yang perlu diinformasikan. Terus kalau ada temuan yang sangat krusial atau kritikal, langsung dikoordinasikan dengan pemilik aset. Ya. Nah, go live ini adalah actual green light to start the testing, di mana biasanya tidak diinformasikan, ya tergantung ya apakah dia announce testing atau unannounced. Unannounced testing itu maksudnya kita nggak kasih tahu orang IT, sedangkan kalau untuk announce kita kasih tahu orang IT, jadi manajemen akan memberikan informasi. Kadang-kadang unannounced testing juga bagus supaya mereka bisa siap juga kalau seandainya mereka kena attack. Ya. Oke, beberapa guidelines ya, nggak banyak. Ini mulai dari
verify team members are trained for the roles, establish clear chain of command and communication path, train team members to consult their supervisors when unexpected situations occur. Kemudian ya kalau bisa ada peer least experience dengan yang veteran tester, maksudnya ada senior dan ada juniornya juga. Jadi jangan junior aja semua. Ya, kemudian backup, jangan lupa contingency plan. Train team members to stay within the established scope, jadi jangan sampai melebar scope-nya. Ya. Kemudian train team members to log evidence of prior existing malicious activity. Jadi evidence itu penting. Jadi apapun yang Anda temukan kita log, ya kita masukkan screenshot dan sebagainya, termasuk outputnya. Ensure that teams fully documents each portion of the engagement, mulai dari step taken, maximum data collection sampai central repository for storage. Ya. Oke, aktivitas nggak terlalu perlu dilakukan karena ini masih kebanyakan masih dokumentasi ya. Oke. Nah, ini adalah secara ringkas mengenai apa yang dibutuhkan ya. Saya kasih contoh aja, saya zoom aja ini. Nah, ini di sini kita bisa lihat mulai dari specific time of inquiry, ada starting point-nya, asetnya apa, tes 1, tes 2-nya kapan ya, mulai dari tes 1, tes 2 ya. Kemudian ada findings result-nya, kemudian proof of compromise sama analysis ya. Kemudian tes finding-nya ya, provide starting point for new investigation ya. Ini adalah contoh sederhana go live ininya. Ini bisa pakai Excel aja buatnya. Ya. Oke. Nah, kayaknya habis ya ininya. Nah, untuk persiapan Anda bisa download Kali Linux yang paling baru. Ini adalah versi 64-bit 2020.1b ya, ini paling baru. Kemarin udah mungkin sempat saya tampilkan juga, karena di versi yang 2020.1 itu bermasalah. Ya. Jadi sangat tidak dianjurkan. Oke, saya close dulu. Ya, sementara itu dulu ya. Sebentar, saya tutup dulu atau ya. Ada yang mau nanya nggak nih? Sebentar, saya unmute dulu. Ada yang mau nanya? Ayo. Halo. Ada yang mau nanya? Kalau untuk gaining access itu bisa sebagai administrator nggak sih, Pak? Kenapa? Untuk gaining access itu mendapatkan akses itu kita bisa mendapatkan akses sebagai admin atau enggak, Pak? Iya, harusnya kalau ekspektasi kita sih sebenarnya kita harus mendapatkan itu untuk admin atau root. Tapi kalaupun kita nggak dapat yang root, kita bisa lakukan status stage lagi yang namanya privilege escalation atau melakukan peningkatan privilege. Nanti di dalam video tutorial saya kan ada tuh privilege escalation, di mana kalau kita nggak dapat full access, kita lakukan satu teknik lagi yang namanya local privilege escalation atau remote privilege escalation. Nggak harus sih sebenarnya, tapi ya sangat disarankan bisa dapat root. Oke? Oke, Pak, siap, Pak. Nanti saya coba-coba lagi, Pak. Ya, oke. Jadi sementara itu dulu untuk ininya. Kita belum ada praktikum ya, tapi sebentar. Karena ini lumayan panjang ya. Sebentar saya lihat materi berikutnya ini. Ya ini juga lumayan banyak ya. Nah, saran saya sih untuk yang ini preparation-nya ini nanti ya, conduct team untuk di step kedua atau topik kedua, conducting passive reconnaissance. Nah, ini Anda bisa mulai lakukan kayak kemarin ya, mulai dari melakukan background information gathering ya. Seperti contoh Anda pakai Nmap dan sebagainya ya. Latihan aja kembali ya. Nanti kita bahas materi ini agak spesifik di besok mungkin ya. Besok jam-jam 10-an ya. Kayak biasa.
Jadi per hari nggak usah banyak-banyak lah, mungkin 1 jam aja juga cukup ya. Tapi saya sarankan Anda siap dengan kali ya. Ini kan contohnya saya pakai kali, kemudian ambil aja meta, kan udah kemarin udah punya ini ya, meta 1 ya, meta exploitable ya. Udah punya semua kan ya? Iya. Udah, Pak. Oke. Nah, itu latihan aja nanti bisa pakai bisa pakai meta exploitable 1 ya, meta 1, meta 2, setna, quar ya. Kali ini kan saya ini kan ya, ulangin kembali ini supaya lebih detail. Karena sebenarnya kalau untuk pen testing ya kurang lebih dengan materi yang sebelumnya. Meta 1 kalian coba-coba ini yang gampang-gampang dulu. Misalnya meta 1, meta 2, quar ya. Ini aja dulu. Jangan lupa set ininya dikali set IP-nya jadi dynamic ya. Jadi kayak meta 1, meta 2, saya sarankan sih latihan ini ya. Sama yang setna kemarin ini ya. Ada setna, ada quar ya. Cobain lagi ya. Jadi jangan males praktikum ya. Kalau ada waktu praktikum aja sebanyak mungkin supaya kita bisa lebih ini. Jadi ini ya untuk sementara targetnya adalah si ini ya. Jadi pakai kali, kemudian pakai meta 1, meta 2, setna sama quar. Cobain lagi ya. Jadi saya pinginnya kalian punya pengalaman lebih. Jadi ini ya, jadi saya tadi lupa share ya. Nah ini gunakan lagi yang kali kita ya, kali Linux kayak biasa ya. Kemudian juga saya sarankan meta 1, meta 2, setna sama quar ya. Ini adalah contoh ininya ya. Nanti Anda bisa menggunakan information gathering aja dulu ya. Jadi kalau untuk ini information gathering lagi kayak kemarin kan saya udah pernah tampilkan ya, misalnya pakai nmap, ini kan 242 ya, jadi nmap minus n minus sn biar dapat IP addresses ya kan ya, bisa pakai ini atau bahkan menggunakan kayak biasa lah ya, jadi pakai NetDiscover juga bisa. Ya, biar kita bisa dapat ini. Jadi information gathering, ya kalau udah dapat ini, ya Anda lanjutkan lagi dengan nmap dan sebagainya. Ya. Yang kemarin information gathering yang di kelas sebelumnya kan, yang Caisa udah pernah dapat kan ya? Halo? Udah, Pak. Ya udah kan, ada ini kan ada ininya kan, ada apa namanya tuh text filenya kan. Nah, coba-coba aja ya. Pokoknya latihan sebanyak mungkin information gathering ya. Pakai nmap, pakai NetDiscover dan beberapa yang lain ya. Besok kita akan lebih dalam tentang information gathering, tapi saya sarankan ya Anda mulai belajarlah dari sekarang ya. Sementara itu dulu untuk hari ini ya. Besok kita lanjutkan lagi dengan materi berbeda. Oke? Saya stop share apa? Ya. Oke. Ada yang mau nanya lagi silakan. Ada yang mau nanya lagi nggak? Silakan. Ya, ini komputer saya jadi ini nih. Ya, saya stop aja dulu ya. Ininya, recordingnya.